Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat manfaatkan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, hari ini kita bersama telah memasuki awal bulan Ramadan, di mana bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang baik ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada hari-hari yang berikutnya, di awal bulan Ramadan ini saya akan sampaikan beberapa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk pada bulan Ramadan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang doanya itu diaminkan oleh para malaikat. Apa yang disampaikan, apa yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diaminkan oleh para malaikat itu, yang pertama adalah, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya hambaku. Jangan engkau terima ibadah-ibadah hambaku pada bulan Ramadan, di mana hamba-hambaku belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Ini adalah pesan dari Rasulullah SAW, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW yang diaminkan oleh para malaikat. Oleh karena itu, mari sebelum kita jauh memasuki bulan Ramadan, kalau kita masih punya orang tua, kalau kita masih punya kedua orang tua, mari kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita agar ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang kita laksanakan pada bulan puasa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang didoakan oleh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa hambaku. Jangan engkau terima ibadah hambaku pada bulan Ramadan sebelum mereka meminta maaf kepada suami mereka. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai suami, kita sebagai istri, mengawali bulan Ramadan ini kita harus saling meminta maaf. Suami meminta maaf kepada istrinya, istri meminta maaf kepada suaminya, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, meminta maaf dan memaafkan, maka apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau terima ya Allah ibadah hambaku, ibadah puasa hambaku pada bulan Ramadan sebelum mereka meminta maaf kepada tetangganya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang pada saat kita bergaul dengan tetangga kita, kawan kita, kerabat dekat kita, ada kata-kata yang mungkin tidak sengaja kita lakukan,
tapi itu menyakiti tetangga kita. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka kita harus meminta maaf kepada tetangga-tetangga kita. Siapa tahu ucapan yang kita ucapkan, kita tidak merasa bahwa itu menyakiti tetangga kita, tetapi menurut perasaan tetangga kita, itu menyakiti tetangga kita. Oleh karena itu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah puasa sebulan penuh nanti yang akan kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mari kita bersama-sama laksanakan. Yang pertama, mari kita minta maaf dulu kepada kedua orang tua kita, ya. Kedua orang tua kita minta maaf. Kalau toh mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita doakan orang tua kita sambil kita meminta maaf. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah dari kedua orang tua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amal ibadahnya, dan kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu kita panjang sekali dengan keluarga kita. Kita sebagai suami, kita meminta maaf kepada istri kita. Kalau kita sebagai istri, kita meminta maaf kepada suami kita. Karena mungkin waktu yang panjang di rumah kita ini ada hal yang kurang berkenan menurut istri kita, ada hal yang kurang berkenan menurut suami kita, yang itu mungkin kita tidak sengaja. Maka dalam kesempatan ini mari kita gunakan untuk saling memaafkan. Yang ketiga, ketika memasuki bulan Ramadan, mari kita bersama-sama mohon maaf pada tetangga kita. Mungkin ada ucapan, perkataan, dan perbuatan kita yang tidak mengenakkan buat tetangga kita. Maka dalam kesempatan awal bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan ini, kita gunakan untuk saling bermaafan. Dengan adanya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, ketika kita sudah mengikutinya, maka insya Allah apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan pada bulan Ramadan ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita, dan apa yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah beda yang lain pada bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.